dari Amanah Corp. Sambil kita menanti kehadiran dari teman-teman kita yang lain, saya ingin menyapa dulu semuanya di sini. Ada Kak Yohanes, Kak Marta, Kak Sidik, Kak Eki, Kak Hendra, dan lain-lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Selamat pagi, selamat datang di webinar Tips and Trik Ilmu Praktis Menjadi Seorang HR. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke teman-teman yang sudah bergabung. Apakah suara saya terdengar jelas? Mungkin bisa kita saling menyapa atau silahkan tulis di kolom komen kalau suara saya terdengar jelas. Baik, terima kasih Kak Imron, terdengar. Yang lain saya ingin bertanya dulu, ini kira-kira asalnya dari domisili kota mana aja biar kita tahu. Tolong dong di kolom komen di absen, silahkan. Kak Eki, alhamdulillah terdengar. Terima kasih Kak Eki konfirmasinya. Depok, Jakarta. Sini juga sudah ada Kak Emizar, Kak Nur Basuki, Kak Bagas, Kang Toyib. Kang Toyib udah pulang belum nih? Udah ya. Oke. Wih, dari Kebumen Kang Toyib. Salam kenal. Kasih Pondok Gede. Oke, alhamdulillah ya. Semoga semuanya teman-teman yang hadir pada webinar pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam keadaan semangat dan diberikan kemudahan di setiap urusannya. Amin. Sekali lagi salam kenal bagi yang baru bergabung. Saya Hafiz dari Amanah Corp yang insya Allah hari ini akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Nanti kita akan membahas seputar ilmu praktis menjadi seorang HR, tentunya dengan pembicara kita yang sangat kompeten di bidang HR. Beliau sudah lebih dari 9 tahun praktisi, ekspertis ya di bidang HR. Nanti akan ada Mas Gilang Ajitanuli. Namun sebelum kita memulai webinar, sambil kita masih menantikan kehadiran rekan-rekan yang lain, nanti saya akan memberikan link buat form registrasi ya di kolom chat. Dan tentunya diharapkan teman-teman semua agar mengisi link tersebut, karena nantinya dari form kehadiran tersebut juga kita akan memberikan e-sertifikat. Kemudian ada hadiah berupa voucher, free voucher kelas Amanah Academy, dan ada juga mini website profesional dari Berbagi Link, akun bisnis selama 1 bulan. Nah, Berbagi Link ini adalah salah satu produknya Amanah Corp, semacam mini website. Nantinya teman-teman bisa memanfaatkan Berbagi Link untuk membuat mini landing page untuk personal teman-teman atau bisnis teman-teman masing-masing. Nanti teman-teman bisa kepoin ya di Instagramnya berbagilink.indonesia atau di websitenya berbagi.link. Sekali lagi saya infokan nanti akan ada di kolom chat link registrasi, tentunya akan mendapatkan e-sertifikat, free voucher kelas Amanah Academy, dan mini website profesional dari Berbagi Link selama 1 bulan bagi yang mengisi. Oke, kita sekali lagi masih menantikan sesaat lagi, mungkin kita tunggu sekitar 2-3 menit lagi. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan kopinya atau tehnya sambil menyaksikan atau mendengarkan webinar yang akan dibawakan oleh Mas Gilang nantinya. Bisa seruput kopi gitu ya, jadi santai. Tentunya kita harapkan teman-teman dapat mengambil manfaat atau mengambil ilmu dari ekspertis itu Mas Gilang di bidang HR. Oke, sudah berapa peserta ini? Kita lihat dulu. Ada Kak Dani Permana, Kak Vesa, salam kenal. Kak Rinaldi, izin bergabung. Untuk slide nanti juga di-share, Kak. Nanti kita akan share untuk slide-nya. Tapi tentunya untuk memahami slide-nya harus mendengarkan langsung penjelasan dari pembicaranya. Kemudian ada Kak Fatul, selamat pagi, selamat datang. Kak Gita, Kak Adnan, Kak Teddy, salam sehat semuanya, selamat bergabung di webinar Tips and Trik Ilmu Praktis Menjadi Seorang HR. Nah, sekali lagi saya ingin bertanya nih,
Kira-kira rekan-rekan yang ikut webinar ini background-nya apa? Apakah masih sekolah atau kuliah atau mungkin sudah kerja di bidang HR? Boleh dong tulis di kolom komen. Kita ingin tahu. Jadi nanti untuk pembahasannya juga bisa lebih intens gitu ya, dengan background-nya masing-masing. Masih kuliah Kak Imron, oke semangat. Kak Adenan sudah selesai kuliah. Pensiunan IT, Kak Nur Basuki Anwar, Masya Allah. Ini berarti tertarik untuk mempelajari dunia HR. Yang mana tentunya kita semua sama-sama tahu ya, dunia HR ini di seluruh perusahaan harus ada. Nah, tentunya peluangnya sangat besar sekali untuk kita berkarir di dunia HR. Karyawan swasta, ada yang masih berusaha mencari pekerjaan, kita doakan tentunya ya teman-teman semua dimudahkan dan setelah mengikuti webinar-webinar dari Amanah Academy bisa mendapatkan ilmu, tentunya bisa diaplikasikan di pekerjaannya nanti ke depannya. Dan tentunya akan ada webinar-webinar lainnya. Besok itu akan ada Halo, cek. Masuk ya. Mohon maaf teman-teman, saya ulangi tentunya besok masih akan ada webinar-webinar yang tidak kalah menarik dan penting. Ada dasar-dasar pemrograman mudah untuk pemula yang akan dibawakan oleh Farhan Abdul Hamid. Beliau adalah full stack developer di PT Amanah Karya Indonesia dan juga merupakan mentor salah satu platform coding bootcamp. Dan hari Jumat akan ada webinar lagi, tentunya gratis, tips and trick back-end developer, roadmap belajar, skup pekerjaan, dan jenjang karir, bersama Mas Imron Reviadi, full stack developer PT Amanah Karya Indonesia, dan juga founder sipalingcoding.com. Nah, kalau saya lihat di sini, kebetulan Kak Imron juga ikut nih. Insya Allah nanti hari Jumat kita akan webinar juga dengan Kak Imron. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap ini? Kita langsung mulai saja kalau begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Tentunya senang sekali hari ini saya Hafiz Daulay dari Amanah Corp bertemu dengan teman-teman semua di acara webinar gratis dari Amanah Academy. Pada hari ini kita akan membahas tips and trik ilmu praktis menjadi seorang HR bersama dengan pembicara kita yang luar biasa, yaitu ada Mas Gilang Aji Tanuli. Nah, seperti saya katakan tadi di awal, beliau sudah melalang buana di dunia HR sudah 9 tahun lebih. Tentunya banyak sekali pengalaman dan ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau. Baik, langsung saja teman-teman semua siapkan catatannya. Kita dengarkan pemaparan dari Mas Gilang dan nanti akan saya ingatkan kembali akan ada form registrasi untuk teman-teman bisa isi sebagai absen untuk nanti dapat e-sertifikat dan hadiah dari Amanah Academy. Baik, kepada Mas Gilang, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillah. Terima kasih Mas Hafiz sudah membawakan sesi webinar kali ini. Sebelum saya mulai, coba cek sound dulu nih, suara saya masuk dengan jelas ke teman-teman ya. Artinya jangan sampai nanti pada saat saya sampaikan ternyata suara juga kurang jelas atau bahkan mungkin dari sisi visual share screen nanti juga kurang jelas. Nanti tolong diinfokan ya, supaya benar-benar materi hari ini bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman juga nanti insya Allah dipraktekkan ya di dunia kerjanya. Mungkin kalau misalkan memang ada ketertarikan di dunia HR seperti itu. Aman ya suara ya? Aman, alhamdulillah. Siap, aman ya. Tadi Mas Hafiz sudah menanyakan dan saya sudah lihat beberapa chat dari teman-teman, memang rata-rata ada yang swasta, ada beberapa juga yang kuliah, dan ada juga tadi ada pensiunan IT juga ya. Mungkin insya Allah ini juga materi ini bukan hanya untuk teman-teman yang akan masuk ke HR atau bahkan yang mungkin sudah jadi HR di awal gitu kan, mungkin juga bisa jadi buat business owner ya, kalau memang nanti
akan punya bisnis, ini juga jadi salah satu ilmu yang bisa teman-teman nanti coba praktekkan, teman-teman coba implementasikan di bisnisnya seperti itu. Baik, Bismillah, saya mulai, saya sapa dulu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Gimana pagi. jargon ini, Pak? Pagi, Oke, pagi, pagi. kalau saya bilang selamat pagi, nanti tolong tulis di komen chat semangat gitu ya. Tulis Siap. kalau misalkan teman-teman semangat untuk ikut webinar kali ini, coba tulis di kolom chat semangat gitu ya. Jadi saya juga ikut semangat nanti untuk membawakan materinya seperti itu. Oke, waduh semangat tuh, siap. Nah, Adnan Widodo ya teman-teman yang lain yuk semangat gitu ya. Supaya ketika kita semangat ini kan akan nular ke teman-teman yang lain gitu ya. Karena tadi supaya teman-teman juga nanti ikut materinya sampai selesai, bahkan nanti bisa diperhatikan juga benar-benar wah antusias. Baik, oke, terima kasih buat semangat dari teman-teman semua. Oke, hari ini sesuai dengan judul yang sudah ditampilkan di sini terkait dengan ilmu praktis menjadi HR. Jadi ini berdasarkan saya campur based on my experience, berdasarkan pengalaman saya juga, berdasarkan mungkin normatif, karena HR ini kan tidak lepas dari yang namanya rules atau regulasi ya. Jadi tidak lepas dari rules dan regulasi juga nanti saya mix dengan experience yang sudah pernah saya alami, dan mungkin dari beberapa teman-teman di sini juga ada yang praktis CSR ya. Jadi bisa jadi mungkin pengalamannya akan berbeda dengan saya. Nanti bisa juga saling share di sini kalau memang ada pengalaman. Oh, saya jadi HR seperti ini di perusahaan saya, nanti bisa di-share di sesi kali ini. Jadi insya Allah hari ini saya akan sedikit bahas terkait dengan ilmu apa saja sih untuk menjadi seorang HR. Karena HR ini kan bidang ilmunya banyak, jadi akan saya coba jelaskan ya satu persatu apa aja sih bidang yang ada di HR seperti itu. Ya, karena teman-teman di semangat, berarti insya Allah nih materi yang akan disajikan di sini teman-teman bisa pahami dengan baik ya, insya Allah ya. Tadi Mas Hafif juga sudah spoiler di awal bahwa nanti teman-teman akan dapat semacam hadiah ya, dalam tanda kutip itu hadiah untuk bisa teman-teman pergunakan. Salah satunya tadi berbagi link untuk teman-teman bisa buat personal branding teman-teman sebaik mungkin. Apalagi kalau HR ini kan perlu banget ya personal branding gitu ya. Jangan sampai kita hire kandidat kita personal branding yang bagus juga seperti itu. Oke, sebelum mulai seperti biasa kita kenalan dulu. Kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, kalau saya bilang tak kenal maka tak tahu. Karena sayang ini kan muncul setelah kita sering bertemu. Jadi tahu dulu ya terkait dengan diri saya. Saya lulusan manajemen sumber daya manusia, memang konsentrasi dari dulu tertarik di dunia HR, ya human resources ya, HR seperti itu. Senang interaksi dengan orang, kemudian senang belajar terkait dengan karakter manusia seperti apa. Jadi alhamdulillah Allah kasih anugerah ini. Ya, saya berikan terkait dengan kompetensi, salah satunya tadi saya bisa mengawali karir di bidang HR sampai dengan sekarang gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi selama 9 tahun kurang lebih saya berkutat di seputar HR. Di selama 9 tahun itu ya tadi saya berkutat terkait dengan recruitment selection, kemudian investasi karyawan sampai dengan organization development atau culture seperti itu. Oke, ini singkat tentang diri saya. Nanti kalau bisa teman-teman mau coba lebih jauh, kita kenalan, bisa kita koneksi di LinkedIn saya. Saya di pojok kanan bawah itu ada akun LinkedIn saya, Gilang Aji Tanuli. Nanti boleh teman-teman kita koneksi di situ, kita jalin networking bareng-bareng. Kalau memang ada hal-hal yang kita diskusikan nanti bisa. Di luar dari sesi ini, insya Allah kita jadi partner ya. Baik itu untuk partner bisnis ke depannya atau mungkin bisa saling share terkait dengan ilmu yang bisa kita bagi seperti itu. Oke, sebelum itu saya juga pengen tanya, apakah memang di sini teman-teman semua tertarik dengan pengelolaan yang berhubungan dengan manusia, ya, atau memang tadi passion di bidang SDM? Saya tanya itu dulu. Jadi kalau memang sudah tertarik dan juga memang passion, kita lanjut sampai akhir gitu. Kalau memang ternyata tidak ya nanti sayang juga, artinya teman-teman dapat ilmu yang memang bukan dari passionnya, kan jadi sayang waktu buat teman-teman. Coba tulis di kolom chat kalau misalkan tertarik, kalau memang ternyata passion di dunia SDM khususnya, boleh tulis kolom chat ya gitu. Nanti kita langsung. Oke, ayo. Wah, banyak tertarik ya. Passionate, wah mantap nih Mas Adnan. Oke.
Banyak yang tertarik ya, berarti kita lanjut. Oke, hari ini agenda yang akan kita bahas atau topik yang akan didiskusikan di hari ini yang akan saya share terkait pertama adalah HR roles. Ini framework-nya atau kerangka kerja dari HR ini basic dulu ya. Jadi kalau kita ingin belajar sesuatu kan harus tahu dulu fondasinya, fundamentalnya kita tahu dulu. Salah satunya tadi HR roles dan HR framework-nya. Jadi harus pahami dulu kerangka kerja di HR itu apa saja sih, ya, bidang-bidangnya apa saja. Kemudian baru lanjut ke basic HR management. Apa saja sih disiplin ilmu atau bisa jadi ini bidang-bidang HR itu apa saja. Mungkin sebagian orang tahunya HR ya bagian rekrut karyawan toh gitu ya, atau bagian ngurusin potong gaji atau gajian gitu toh ya. Dan sebenarnya banyak bidang ilmu yang ada di dunia HR. Makanya kita bahas di sini. Kemudian saya juga akan share terkait dengan apa saja sih tantangan dan tren HR di 2023. Ya, artinya ini bisa jadi challenge khususnya buat kita semua yang memang passion di dunia HR. Oh ini loh ada tantangan dan tren yang perlu kita antisipasi, perlu kita siapkan supaya kita bisa siap menghadapi tantangan atau bisa jadi tren itu sendiri. Kemudian karir dan posisi untuk bidang HR itu sendiri. Kemudian skill apa saja sih yang memang diperlukan atau harus dimiliki oleh seorang HR. Terakhir, nanti saya akan coba share apa saja sih suka duka atau manis dan pahit gitu ya, seorang HR. Yang namanya kerja pasti ada resiko, ada konsekuensi. Ini khusus HR nih, apa saja sih pahit manisnya gitu ya, pahit manisnya seorang HR gitu ya. Jadi saya akan share di akhir sesi ini sebagai bonus seperti itu. Oke, kita mulai untuk yang pertama. Jadi kalau HR framework atau kerangka kerja, saya ambil dari model HR-nya Dave Ulrich. Dave Ulrich ini salah satu profesor ya. Dia memang fokus di bidang HR. Kalau kita sebut di lingkungan HR itu dia HR modern, bapak HR modern gitu ya. Jadi model ini yang dipakai untuk bisa membagi kuadran-kuadran fokus dari kerangka kerja HR itu di mana saja gitu. Dari gambar di sini ya sudah terlihat ada 4 kuadran di mana ada strategic fokus, ada people, ada operational fokus, ada proses. Memang kalau cara fokusnya saya jelaskan secara singkat di sini bahwa HR ya bekerja bukan hanya sebatas dari sisi operasional fokus ya, salah satunya tadi administratif ya, mengerjakan misalkan backup absen, kemudian penggajian gitu ya. Tapi HR juga berperan terhadap strategic fokus dari suatu bisnis atau perusahaan gitu ya. Makanya sekarang banyak lowongan kerja atau mungkin teman-teman familiar ada HRBP, Human Resource Business Partner. Jadi HR bukan hanya sekedar menjalankan administrasi secara rutin di perusahaan, tapi juga menjadi rekan, ya rekan apa namanya strategik ya, dari business owner. Ya karena tadi HR yang nanti akan mengelola SDM itu sendiri, jadi harus mempersiapkan ya. Karena SDM ini kan salah satu aset juga, aset untuk bisa menjalankan bisnis lebih baik gitu. Makanya ada peran HR dalam hal change agent, selain strategi partner seperti itu. Jadi ini kuadran yang dibentuk oleh Dave Ulrich sebagai model kerangka kerja di HR. Seperti ini. Secara umum memang rata-rata praktisi HR memakai model ini untuk bisa membagi mana yang menjadi fokus dari sisi operasional, mana fokus strategik, proses dan juga orientasi ke people. Seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman belum paham atau ingin menanyakan dengan model ini bisa nanti tulis saja kolom chat ya. Seperti itu. Oke. Dari semua itu akan jelaskan secara detailnya di slide selanjutnya. Jadi terkait dengan strategic partner di sini ada peran HR untuk bisa menyelaraskan. Jadi yang namanya HR berarti harus paham juga nih, paham terkait dengan bisnis fokusnya dari si owner gitu, misalnya punya perusahaan berarti ini bisnis fokusnya arah kemana sih, bidangnya apa sih gitu ya. Kemudian visi misinya apa sih, corporate value-nya apa sih, harus paham dulu gitu, fundamental ya. Itu kenapa sih HR jadi salah satu strategic partner dari sisi bisnis owner gitu. Jadi bukan hanya sekedar jalanin gajian ya tanggal sekian gitu, tapi enggak juga bagaimana HR berperan dalam hal itu. Ya, karena peran HR di sini penting. Salah satunya apa? Bisa melakukan manpower planning. Manpower planning di sini adalah dia bisa memetakan kira-kira kebutuhan karyawan setahun ke depan tuh butuh berapa. Tadi misalkan, ambil contoh gini, setahun ke depan, tahun depan kita ada target omset taruhlah 1 miliar gitu ya, 1 miliar, naik 500 juta. Jadi 500 juta hanya dengan 1 orang misalkan di sales misalnya. Untuk bisa capai 500 juta kemudian berarti kan harus ada tambahan 1 orang. Berarti itu contoh manpower planning, itu gampangnya seperti itu. Ya. Kemudian nyusun strategi SDM yang sejalan dengan sasaran dan koordinasi itu yang saya bilang.
bahwa HR harus paham visi dan misi khususnya di perusahaan itu sendiri. Jadi jangan sampai kita rekrut karyawan yang tidak sevisi, yang tidak semisi, yang tidak sejalan atau prinsip dengan perusahaan. Akhirnya apa? Ya perusahaan mau jalan ke depan, ya karena maunya ke kanan gitu. Akhirnya salah kan. Makanya peran HR itu sangat penting. Kemudian bisa memberikan masukan terkait dengan pendapat apresiasi untuk dalam penyusunan nilai, visi dan rencana bisnis sampai dengan menyiapkan succession plan. Gitu. Ini peran HR ya. Jadi mungkin ini sebagian baru tahu, oh iya ternyata HR perannya juga penting gitu ya. Bukan hanya sekedar rekrut karyawan atau urusan penggajian. Jadi HR di sini ada strategic partner gitu ya. Kemudian yang kedua, peran HR terkait dengan change agent. Tadi kan ada strategic partner, ada juga change agent untuk yang fokusnya ke tadi ya, fokus ke strategik ya. Change agent di sini peran HR bagaimana dia mengkomunikasikan terkait dengan perubahan dari organisasi ya, secara cepat di internal. Misalkan gini, biasanya kalau ya perusahaan-perusahaan startup ya, biasanya startup ini kan perubahannya dinamis dan cepat gitu ya. Bagaimana perubahan itu bisa diterima dengan baik oleh karyawan itu melalui HR. Itu makanya peran HR dalam hal change agent di situ. Contohnya apa ya tadi? Memfasilitasi manajemen perubahan yang dibutuhkan. Oh, manajemen akan merubah atau misalkan ada nilai-nilai yang diterapkan dari sisi perusahaan. Gimana peran HR supaya nilai-nilai dari perusahaan tadi bisa dipahami dan juga bisa diterapkan oleh si karyawan. Itu peran HR dalam hal change agent. Ya, kemudian apalagi perannya? Melakukan analisa terkait dengan pekerjaan dan evaluasi. Itu juga sama. Jadi peran change agent di sini bagaimana setiap ada perubahan di perusahaan atau di bisnis atau organisasi, secepat mungkin atau seefektif mungkin HR bisa menyampaikan dengan baik ke karyawan tanpa ada perselisihan atau mungkin misunderstanding di situ. Ya karena tadi HR ini kan berdiri di atas dua kaki ya, di sisi karyawan dan juga di sisi manajemen. Nah, jadi bagaimana manajemen pengen A tersampaikan ke karyawan juga A juga gitu ya. Kemudian fokus HR berikutnya selain di strategi partner, kemudian di sini ada administrasi. Ini memang orientasinya operasional rutin. Jadi pekerjaan rutin HR deh. Ya salah satunya tadi rekrutmen, kemudian kita melakukan seleksi, kita onboarding, kita induction, gitu ya. Kita rekap absen, ya. Kita melakukan gajian, ya. Kemudian kita juga memastikan bahwa pemenuhan legal dokumen, misalkan PPh 21, pelaporan, kemudian BPJS dan sebagainya, itu administratif. Yang sifatnya rutinitas HR yang pasti ini mengerjakan ini. Salah satunya mungkin mengelola adanya sistem HR atau HR system, Human Resource Information System atau HARIS gitu ya. Mungkin teman-teman familiar seperti itu. Ya. Selanjutnya terakhir yakni di employee champion. Ya. Di employee champion di sini bagaimana peran HR untuk membantu karyawan bisa berbicara dan memastikan mereka merasa didengar. Nah, kalau tadi change agent dari atas ke bawah, kalau employee champion dari bawah ke atas, gitu ya. Itu bisa dipahami ya. Artinya employee champion di sini adalah peran HR bagaimana dia mengkomunikasikan karyawan ke manajemen supaya keinginan atau ekspektasi mereka bisa didengar oleh manajemen. Ya, manajemen juga tidak merasa merasa tersinggung ya ketika ada karyawan pengen A atau pengen B dan sebagainya gitu. Makanya peran HR di sini bagaimana bahasa dari karyawan bisa dipahami dengan oleh manajemen. Ya, di sini peran HR menjalankan itu. Salah satunya tadi kita bikin program people engagement, kita bikin program people development gitu ya, supaya karyawan juga merasa engage, merasa nyaman dan merasa dihargai di perusahaan itu. Makanya ini peran HR ini bukan hanya sekedar administrasi, kita juga beberapa peran tadi yang perlu teman-teman pahami. Oke. Setelah ini baru nanti kita bahas terkait dengan basic HR manajemen. Kalau memang komunikasi terlalu cepat atau kurang dipahami, nanti tolong di notice aja ya. Khawatirnya kecepatan gitu. Atau diulang lagi ya boleh nanti. Oke, saya lanjut dulu. Basic Human Resource Management. Nah, setelah paham model atau kerja HR tadi, baru kita lanjut ke berikutnya ya. Ini langkahnya apa? Kita harus paham dulu terkait dengan Basic Human Resource Management. Basic sumber daya manusia.
Nah, kira-kira ini lebih ke arah teknisnya. Kalau tadi gambaran orientasinya, orientasi kerja HR bagi 4 gitu ya. Nah, ini teknikalnya atau teknisnya dalam hal basicnya. Apa saja sih yang pertama? Kan ini biasanya ke seorang HR minimum harus paham dulu basic HR management itu apa saja. Karena ini melingkupi fungsi apa? Fungsi HR planning dalam hal tadi perencanaan HR ya sumber daya manusia seperti itu. Kemudian pelaksanaan rekrutmen, training, ya sampai dengan ada industrial relation. Industrial relation itu bagaimana kita berhubungan dengan pihak luar gitu ya. Pihak luar seperti itu. Itu juga salah satu fungsi basic dari seorang HR seperti itu. Sekarang akan kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama terkait dengan perencanaan SDM. Jadi kalau secara garis besar proses perencanaan SDM untuk HR ini pertama adalah bisa atau mampu menilai persediaan karyawan yang memiliki perusahaan saat ini. Jadi kita lihat kira-kira karyawan saat ini itu memang sudah benar-benar efektif dalam artian dari sisi apa namanya performance-nya gitu ya, performance-nya dari sisi apa namanya kemudian kinerjanya apakah memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk saat ini. Kemudian analisa kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Tadi saya bilang, HR bisa membaca gitu ya kebutuhan ke depan perusahaan kira-kira tuh akan melakukan ekspansi bisnis apa gitu ya. Makanya HR bisa membaca kebutuhan itu. Ya. Kemudian nyusun strategi dan melakukan implementasi pencarian tenaga kerja. Ini salah satunya nanti melakukan rekrutmen, melakukan seleksi. Ya. Itu salah satu basic HR dalam hal perencanaan SDM. Selanjutnya, basic HR dalam hal rekrutmen and selection. Jadi kalau secara garis besar, peran atau implementasi dalam basic ini adalah jadi harus bisa paham terkait dengan metode rekrutmen dan proses lamaran seperti apa. Jadi metode rekrutmen ini kan sebenarnya bukan cuma sekedar kita nyari di luar, tapi bisa dari dalam juga. Ya, atau kita sebut dengan program referral gitu ya. Saya misalkan biar jalur cepat, itu kenapa banyak orang lewat jalur dalam. Itu tadi, karena metode rekrutmennya via internal. Misalkan pengen butuh cepat, saya butuh dong orang untuk profesional gitu ya. Ternyata tolong cariin dong gitu kan untuk apa namanya posisi ini ya. Tadi akan nyarikan. Jadi melalui internal, jadi karyawan dulu gitu. Itu juga bisa atau via eksternal ya melalui job portal atau teman-teman ikut job fair atau melalui apapun itu yang sifatnya di luar dari perusahaan seperti itu. Kemudian melakukan seleksi pelamar kerja, screening CV, kemudian interview, ya sampai dengan mungkin ada tes tertulis, tes psikotes dan sebagainya. Ini juga salah satu basic dari HR. Kemudian membuat penawaran kerja atau kita sebut dengan offering letter, sampai dengan nanti ada sign terkait dengan perjanjian kerja, baru lanjutnya ada onboarding atau masa orientasi dari karyawan baru. Biasanya kalau karyawan baru kan butuh pendampingan. Ya. Biasanya pertama kali dikenal oleh karyawan baru adalah ya HR. Gitu. Makan siang pasti sebulan pertama nyariin HR dulu gitu, karena kenalnya sama HR gitu. Kita bantu mereka untuk bisa adaptasi dengan lingkungan barunya, kita bantu mereka untuk bisa kenalan dengan orang-orang sekitar, ya supaya merasa mentalnya terbentuk. Jangan sampai satu hari kita rekrut tanda tangan, besok kita tinggal. Ya besoknya resign pasti ya. Ya. Jadi kita bantu mereka untuk bisa adaptasi dulu. Itu kenapa sih ada masa orientasi atau onboarding. Kita membantu mengenalkan ini loh, ruangan HR di sini, ruangan direksi di sini, ya, ruangan finance di sini. Kalau misalkan mau mengajukan reimbursement, alurnya seperti ini, jadi jelaskan semua. Gitu ya. Kalau misalkan melakukan apa namanya, ya kita jelaskan semua do and don't-nya. Gitu. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak, semua dijelaskan semua. Jadi jangan sampai karyawan baru merasa bingung, ya. Jadi kayak anak hilang gitu nanti di perusahaan barunya. Itu kenapa akhirnya banyak karyawan yang merasa tidak betah, ya karena tadi welcoming-nya kurang, gitu. Onboarding-nya kurang. Baik itu mungkin dari sisi HR-nya yang juga kurang dampingin, atau mungkin ada feedback dari karyawan lain yang masa bodoh, gitu, karyawan baru, kita juga lama juga resign. Ini juga mempengaruhi hal itu. Makanya peran HR ini sangat penting untuk bisa mendampingi karyawan baru sampai dengan nanti mungkin 3 bulan dia mungkin bisa dilepas, ya, bisa adaptasi lebih baik, baru kita bisa benar-benar lepas gitu ya. Lanjut, peran HR berikutnya adalah di performance appraisal. Jadi setelah sudah tadi perencanaan, ini urutan perencanaan, rekrutmen,
ada performance appraisal. Performance appraisal ini bahasa Indonesianya ya penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja apa saja sih yang dinilai gitu ya. Pertama, kinerja dari karyawan dan juga feedback untuk pengembangan karyawan. Jadi setelah kita evaluasi karyawan, kita feedback ke karyawan ya, nih si A nih kamu ya kurangnya di sini gitu ya. Misalkan di sisi apa supaya dia paham kurangnya di mana. Karena tujuan daripada evaluasi ini adalah improvement continuous kan, bagaimana pengembangan berkelanjutan. Jangan sampai cukup sekedar jadi raport, besoknya bingung apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Makanya aspek-aspek yang dibahas dalam performance appraisal ini ada dua, kinerja dan juga feedback-nya. Jadi setelah evaluasi harus ada feedback terhadap si karyawan. Manfaatnya apa? Ya tentu ketika memang sudah dilakukan performance appraisal secara ini saya dalam lingkupnya yang baik gitu ya, performance appraisal yang valid dan objektif, tentunya hasilnya akan lebih diharapkan terhadap pekerjaan itu sendiri. Kita pengen tahu, misalnya sales, satu bulan omsetnya harus dapat 100 juta ya gitu ya. Karena kita nggak diukur dan kita nggak ada catatan untuk penilaian evaluasi tadi, kita jadi bingung. Si A ini dikatakan baik, kalau apa nih? Kalau mencapai omset 100 juta, atau kalau dia ngajak ngopi kita gitu kan baik juga. Makanya harus dibentuk ada framing. Framing itu kita bentuk racial, ada indikator-indikatornya. Ya. Jadi mencapai hasil yang memang diharapkan dari pekerjaan. Kemudian mencegah kesalahpahaman ya tadi. Ya, mungkin dari sisi karyawan baik, oh kasih baik kok masuk kerja terus gitu kan, nggak pernah telat, nggak pernah absen, tapi target kerjanya nggak pernah tercapai. Ya kan bisa jadi dari sisi pemahaman usernya atau atasannya ini kurang baik karena tadi 3 bulan berturut-turut nggak pernah achieve gitu ya, tapi tidak ada keinginan untuk berubah. Makanya perlu adanya indikator tadi untuk bisa meluruskan ya satu visi, satu pemahaman antar karyawan dengan perusahaan seperti itu. Ini menghargai kontribusi positif. Tujuannya apa? Ketika yang achievement ya kita hargai, kita kasih reward, kita kasih bonus. Tapi mungkin yang tidak achieve gitu ya, yang mungkin apa kerjanya santai-santai nggak pernah achieve gitu ya, kita kasih punishment. Jadi harus adil. Makanya ada menghargai kontribusi positif dan dorong komunikasi dua arah. Ini pentingnya atau manfaat dari performance appraisal. Selanjutnya apa dari sisi basic HR? Ya, ini masih lanjutan tadi, sudah saya bahas di awal juga, ada kompetensi, KPI, personality. Jadi ini indikator yang dinilai ya. Jadi dari sisi kompetensinya apa, ini skill set ya, kalau kita sebut, ada hard skill-nya apa dan soft skill-nya. Ambil contohnya gini, misal kita mau nilai dari sisi programmer atau dari sisi posisi programmer yang paling gampang, misalnya atau graphic designer gitu. Hard skill-nya apa yang dinilai, misalkan dia mampu nggak bikin desain dengan Photoshop misalkan atau dengan tools apa gitu ya udah ditentukan dari perusahaan, itu hard skill gitu ya. Soft skill-nya apa? Misalkan kreativitasnya ya, misalkan problem solving-nya itu bisa kita nilai atau bisa kita ukur, kita bikin ada kamusnya. Kemudian KPI-nya, indikatornya misalkan 1 bulan harus bikin 30 konten gitu ya. Itu contohnya. Jadi kan jelas gitu ya. Dan terakhir ada personality atau catatan kepegawaian. Berapa kali sih sebulan dia absen, gitu ya, berapa kali dia izin atau berapa kali dia telat. Jadi semua pekerjaan atau mungkin aktivitas kita di suatu bisnis ya bisa terukur dengan objektif. Ya. Itu tujuannya adalah performance appraisal. Nah rata-rata mungkin kebanyakan perusahaan yang kurang aware terhadap hal ini, ya sekedar cuma menilai secara kasat mata gitu ya. Oh kamu kurang baik nih, ya. Tapi kurang baiknya dalam hal apa dulu? Tidak ada catatan secara tertulis, ya. Oke, lanjut. Lanjut ada compensation dan benefit. Nah, ini kaitan dengan pengupahan ya, baik itu dari sisi upah, tunjangan, bonus, atau benefit lain yang sifatnya di luar dari gaji atau upah. Ini juga ruang lingkup kerja dari seorang HR. Apa aja sih contohnya yang tadi? Ya, kita bikin ada struktur upah, ya, komponen upah apa saja, kita melakukan internal equity. Internal equity ini adalah bagaimana kita bisa menilai jabatan ini dari sisi beban kerja di internal. Misalkan, contoh aja, pasti gaji HR di perusahaan satu dengan lainnya akan berbeda. Gitu. Karena setiap perusahaan punya beban kerja di HR-nya beda-beda juga. Mungkin di perusahaan A, gaji HR-nya tinggi, ya karena beban kerjanya juga tinggi. Tapi di perusahaan B kecil ya, karena memang bekerjanya kecil, begitu posisi yang lain.
Nah, internal equity ini mengukur bagaimana beban kerja di internal dulu. Oh, gaji kamu saya kasih segini karena memang beban kerjanya nggak banyak juga. Gitu. Nah, itu poin penting dalam hal penyusunan compensation benefit. Bisa juga kita juga melihat external equity. Kita lihat oh, pasarnya di luar sudah berapa ya. Untuk menghindari gap terlalu tinggi. Makanya dibentuklah ada grade atau skala gaji. Di perusahaan pasti beda-beda. Tapi tetap melihat rate pasar. Meskipun mungkin perusahaan punya rate, punya standar gaji yang beda-beda. Karena tadi mereka punya internal equity, punya standar tersendiri dalam hal beban kerjanya. Seperti itu ya. Jadi ini harus bisa dijawab oleh HR ketika ada karyawan yang apa namanya biasanya kan suka cerita ya. Mungkin HR juga sendiri kan suka mengeluh sendiri gitu ya. Tadi harus paham juga ini juga ada internal equity loh. Karena setiap perusahaan pasti punya standar atau mungkin beban kerja yang berbeda-beda gitu. Kalau misalkan merasa oh ini standar di luar tinggi, apakah memang standar yang kita miliki juga sudah seperti yang diterapkan di perusahaan itu? Balik lagi, setiap perusahaan punya equity yang beda-beda seperti itu. Kemudian lanjut, ruang lingkup berikutnya adalah di training and development. Ya, training development, bagaimana HR di sini juga mengerjakan dari sisi dia pengembangan karyawan gitu ya, membuat atau merancang TNA. TNA ini training need analysis, kita bikin analisa kebutuhan karyawan, analisa kebutuhan training gitu ya, analisa kebutuhan pelatihan. Kita pengen tahu si A ini butuh pelatihan hard skill karena apa, gitu ya. Ada dasarnya gitu loh. Oh, saya mau ngajarin kamu training atau saya mau fasilitasi kamu training untuk apa namanya, misalkan bagaimana service excellence gitu ya. Karena kemarin ada penilaian buruk dari klien misalnya, atau penilaian buruk dari pelanggan. Itu ada dasarnya, berarti jangan sampai memfasilitasi training yang sebenarnya tidak inline atau tidak sejalan atau relate dengan kebutuhan yang memang karyawan itu butuhkan. Makanya peran HR ini adalah bagaimana membuat analisa itu. Jadi merancang TNA, ya. Kemudian merancang TGA, Training Gap Analysis. Dapatnya dari mana? Ya, gampangnya seperti ini. Kita atau bekerja di perusahaan itu pasti kan menduduki suatu posisi atau jabatan. Nah, posisi atau jabatan tadi kan punya yang namanya kompetensi set gitu ya. Kompetensi dalam artian apa? Ada standar skill yang sudah diterapkan untuk jabatan atau posisi itu. Misalkan saya di HR manager gitu ya, HR manager. Nah, skill set untuk HR manager apa saja sih? Misalkan leadership-nya harus berapa? Itu harus didiskusikan dulu dengan business owner ya, atau dengan manajemen. Misalkan harus 5 gitu ya leadership-nya. Apakah memang penilaian saya sudah 5 gitu? Ketika 4, berarti ada satu gap yang harus saya kejar gitu. Nah, itu contoh training gap analysis. Jadi harus melihat gap-nya harusnya 5, ternyata aktualnya 4. Nah, itu supaya biar 5 seperti apa? Makanya butuh namanya training misalnya leadership gitu. Itu contohnya. Kemudian training evaluation sama seperti halnya performance appraisal. Ini juga penting. Jangan hanya sekedar ikut training tapi tidak dievaluasi gitu ya. Jangan sampai namanya training kan kita investasi biaya. Nah, investasi biaya yang sudah dikeluarkan harus bisa ada return of investment-nya, harus ada investasi baliknya gitu. Apakah memang nanti berdampak terhadap pekerjaan kita lebih baik atau sebaliknya? Ya, makanya diperlukan adanya training evaluation atau training evaluasi gitu. Kita lihat setelah ikut training apakah nanti 1 kuartal ke depan atau mungkin 1 semester ke depan performa kerjanya akan makin meningkat atau justru makin turun. Itu berarti trainingnya kurang efektif seperti itu. Selanjutnya di keenam gitu ya, keenam ada industrial relation. Ini hubungannya dengan pihak eksternal atau sifatnya lebih ke regulasi kalau ini. Kita hubungan dengan karyawan dari sisi regulasinya, makanya harus bisa mengatur hubungan kerja atau perjanjian kerja secara jelas. Perjanjian kerja ini kan ada 2, bisa berdasarkan waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Ya, misalnya karyawan kontrak atau karyawan tetap gitu. Harus paham juga HR gitu ya. Kalau karyawan kontrak harus maksimal berapa tahun gitu ya, atau klausul apa saja atau hal-hal apa saja yang tidak boleh kita terapkan juga untuk karyawan kontrak. Misalkan di karyawan kontrak tidak boleh ada yang namanya probation. Itu hanya untuk karyawan yang tidak tetap kerja untuk tidak tertentu misalkan. Harus paham juga. Harus bisa juga ngatur ketentuan jam kerja dan sebagainya sampai dengan ada peraturan perusahaan. HR juga harus bisa membantu business owner
atau pemilik perusahaan atau manajemen di perusahaan itu membuat atau menyusun namanya peraturan perusahaan yang nantinya turun menjadi basic rules atau jadi semacam kebijakan internal lainnya. Nah, peraturan perusahaan ini jadi induk, jadi Undang-Undang Dasar 45 gitu ya di perusahaan itu. Jadi kalau misalkan rules-nya tidak dibuat, akan lebih susah kita bentuk culture. Karena culture follow the rules itu. Sampai sini paham ya? Ketika kita mau bikin culture, ya harus bikin rules-nya dulu lebih jelas gitu. Ketika rules-nya sudah jelas, nanti teman-teman misalkan ya di perusahaan teman-teman, oh saya lihat oh di sini kurang ada aturan ini nih. Misalkan tidak ada aturan ketika terlambat potong gaji gitu misalkan ya. Tapi teman-teman pressure gitu, menekan jangan telat ya. Karyawan akan feedback gitu, lo nggak ada aturannya kok kalau telat harus begini gitu, akan berbahaya. Nah, untuk menghindari hal itu, makanya bentuk adanya rules. Makanya HR sih harus peka, harus bisa melihat apa sih yang belum ada di perusahaan itu, supaya pekerjaan kita dalam hal tadi ya, kita mau apa namanya mau menyelaraskan nilai-nilai perusahaan ke karyawan lebih mudah nanti karena adanya rules tadi. Gitu. Ya. Terakhir ini tentang pengupahan. Ya, tadi compensation benefit lebih ke arah ya tadi bonus, tunjangan, gitu ya. Ini arahnya lebih ke pengupahan. Jadi kalau pengupahan tentunya kita berdasarkan kalau memang ternyata teman-teman normatif ya lihat pasal 81 Undang-Undang 11 ya, tahun 2020. Lebih kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Ini 81 ini perubahan atas pasal 88 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang kerjaan. Ya. Apa saja sih yang diatur di situ ya, upah minimum, struktur upah, upah lembur, ya itu setidaknya teman-teman harus paham dulu. Oh, untuk upah lembur berapa sih penentuannya seperti itu ya. Oh, nanti ada apa aja sih aturan untuk lagi dengan upah gitu. Minimal itu. Baru nanti teman-teman bisa sesuaikan atau bisa lihat, bisa disampaikan nanti ke business owner. Ya. Jadi 7 basic HR management ini ya, tujuannya kenapa sih harus pahami dulu ya, supaya nanti pekerjaan HR khususnya ke depannya akan lebih mudah. Minimal paham ini dulu gitu. Ya, minimal paham ini dulu seperti itu. Tapi sebenarnya nanti pada saat kita bekerja ya tadi akan dibagi-bagi sebenarnya. Ada yang memang fokusnya ke pengupahan toh gitu ya, ada fokusnya ke trading toh gitu ya. Balik lagi, tapi setidaknya pahami dulu gitu ya. Karena alhamdulillah saya sudah mengalami itu semua. Ya, jadi balik lagi ke teman-teman passion HR, tapi balik lagi ketika udah passion di HR, apakah passionnya ke semua tadi, itu namanya HR generalis gitu ya, ngerjakan semua. Kalau di programmer namanya full stack gitu ya. Kalau passion di satu, oh saya kayak tertarik deh untuk pengembangan manusia atau pengembangan tentang karyawan, nanti larinya ke people development gitu. Ya, sampai saat ini mungkin ada pertanyaan dulu deh, biar apa namanya teman-teman hidup dulu, artinya kita diskusinya seperti itu. Tadi ada pertanyaan Mas Gilang dari Kak Haridi di kolom chat. Ya. Pertama, bagaimana cara menilai kualitas pekerjaan kreatif atau hasil dari soft skill? Kemudian pertanyaan kedua, apa plus minus menentukan bonus dari jumlah penjualan? Ambil Mas Gilang mencerna pertanyaan dan mungkin boleh minum dulu Mas Gilang. Saya ingin infokan dulu ke teman-teman di kolom chat link form atau kehadiran agar kiranya teman-teman dapat mengisi. Gunanya nanti akan mendapatkan e-sertifikat, kemudian free voucher kelas Amanah Academy, dan mini website profesional gratis 1 bulan dari berbagi.link. Linknya ada di kolom chat ya teman-teman. Nah, kemudian silakan Mas Gilang apabila sudah bisa dijawab pertanyaan dari Kak Haridi. Ini langsung saya jawab berarti ya? Boleh. Langsung saya jawab. Oke, terkait dengan bagaimana cara menilai kualitas pekerjaan kreatif atau hasil dari soft skill gitu. Memang soft skill ini tidak akan terlepas dari subjektivitas gitu. Memang, cuma kita bagaimana menghindarkan subjektivitas itu jadi lebih dominan. Makanya nanti untuk bikin penilaian soft skill, biasanya kalau di saya, pengalaman saya adalah saya akan undang semua head-nya, artinya soft skill dari kreatif ini butuhnya apa saja sih. Karena setiap jabatan tadi saya bilang ada kompetensi setnya masing-masing. Ya. Nah dari masing-masing set kompetensi tadi, baru nanti dibentuk ada indikatornya. Ketika memang satu ini kalau apa, dua ini kalau apa, tiga tergantung dari misalkan skala penilaiannya ya, misal sampai 4 itu kalau apa.
Jadi nanti pada saat penilaian, user akan lebih mudah mencernanya gitu. Nggak perlu lagi ngawang-ngawang, oh soft skill-nya si A ini kira-kira bagus deh. Tapi karena udah dibentuk di awal, ada indikatornya secara jelas, istilahnya kamus penilaian gitu ya, ada kamusnya, itu akan lebih objektif nanti. Meskipun mungkin itu masih dari sisi subjektif masih ada gitu ya. Tapi kita meminimalisir subjektivitas itu dengan cara tadi. Ada penentu indikator di awal dulu. Soft skill-nya apa nih, untuk jabatan apa dulu, misalnya kreatif, eh, kalau kreatif misalkan harus ada kreativitas, kemudian ada problem solving misalkan. Dikatakan kreativitasnya satu itu, kalau misalkan dia tidak pernah apa namanya memunculkan ide baru, misalkan dalam 1 bulan hanya misalkan targetnya 1 bulan tuh 3 ide baru misalkan, atau berapa tergantung dari kesepakatan di perusahaannya Mas siapa nih tadi, Mas Haridi misalkannya, itu harus disepakati di awal. Ya, dan itu juga harus di share ke karyawan sebenarnya. Ya, jadi akan lebih mudah nanti menilai. Kemudian kedua, semoga menjawab yang pertama ya. Kedua, plus minus menentukan bonus dari jumlah penjualan. Plus minusnya untuk bonus dari jumlah, sebenarnya justru ya plusnya ya, karena balik lagi plus minus ini kan dari sisi apa dulu. Kalau memang dari sisi karyawan, tentu dengan adanya bonus ini akan menambah motivasi dia untuk bisa lebih perform lagi kerjanya. Tapi kalau mungkin minus ya balik lagi, yang namanya apa namanya kebijakan ini pasti ada plus minus ya. Balik lagi, sebenarnya kalau dari sisi minus sebenarnya bagi saya nggak ada, karena ketika Anda bikin kebijakan sifatnya rewarding seperti itu, apresiasi, insya Allah itu akan plus juga untuk dari sisi karyawan, meskipun itu jadi investasi ya. Ya, misalnya mungkin perusahaan harus invest dulu nih untuk bonus sekian gitu ya. Kalau memang penjualan dari sisi karyawan terpenuhi. Tapi balik lagi, ketika jumlah penjualan tinggi, otomatis kan relate juga target atau omset company juga ikut naik gitu. Jadi bagi saya sebenarnya plus minusnya lebih banyak plusnya sebenarnya. Itu sih Mas Hari ini. Baik, Semoga menjawab, kalau memang nanti belum apa namanya belum puas, boleh nanti dicek lagi. baik begitu Kak Haridi tadi jawaban dari Mas Gilang. Mungkin teman-teman yang lain kita sudah bisa membuka sesi tanya jawab ya Mas Gilang. Boleh, atau saya lanjut dulu deh. Oh, ada masih lanjut materi ya? Masih Sorry. lanjut dulu ya. Baik. Mungkin dihabisin dulu, baru nanti Boleh. teman-teman bisa tanya biar lebih enak ya. Baik, silakan Oke, Mas Gilang. saya lanjut ya. Tadi sudah kita bahas terkait dengan HR model, kemudian HR basicnya seperti apa. Baru nanti setelah itu semua kita pelajari bareng-bareng, baru kita akan lihat apa aja sih tantangan dan juga tren HR di tahun ini gitu ya. Tahun ini tuh apa sih tantangan challenge-nya? Oke, yang pertama terkait dengan employee engagement. Ini karena tadi ya dampak dari pandemi ini sebenarnya kalau saya bilang banyak gitu ya, baik itu dari sisi digital makin digitalisasi sekarang, banyak HR juga kecipratan nih untuk digitalisasi dari sisi dampak dari pandemi. Nah, employee engagement ini salah satu adalah jadi sebisa mungkin ya, ini tantangan ya, karena rata-rata sekarang karyawan ini kan nyari tempat kerja atau nyari suasana kerja yang nyaman gitu. Yang dicari nyaman dulu gitu, nyaman dan juga bersahabat, baru nanti timbul engagement. Makanya sebisa mungkin nanti masukan dari karyawan apapun ditampung, ini akan banyak nanti masukan-masukan dari karyawan, karena fokus dari employee engagement itu tadi bagaimana retensi atau ketahanan karyawan terhadap perusahaan itu akan meningkat atau tinggi gitu ya. Makanya HR berperan penting di sini supaya masukan atau advice dari teman-teman karyawan bisa disampaikan ke manajemen, bisa kita tampung dengan baik, dan mereka tetap bisa dihargai. Itu challenge yang pertama. Ya, meskipun mungkin dalam diri kita sebagai HR juga sama kan, oh kita pengen nuntut yang sama dengan karyawan, tapi balik lagi kita ada kaki juga yang ada di manajemen gitu. Nah, kedua, employee benefit, udah pasti, ya kan. Teman-teman di tahun kemarin lah pasti kan udah gebor-gebor isu apa tuh Mas Alvis 2023 tuh Resesi. ini ya, resesi otomatis kan pengeluaran benefit akan semakin tinggi gitu ya, apalagi setiap tahun ya, teman-teman tahu sendiri setiap tahun tanggal 1 Mei pasti ada tuntutan hal yang sama terkait dengan peningkatan benefit baik dari sisi upah maupun benefit yang lain. Makanya di sini jadi challenge bagi HR bisa menyikapi itu ya dengan baik ya tentunya,
dari sisi manajemen kita kan jadi representatif manajemen di HR ini, supaya tuntutan dari karyawan tetap diterima dengan baik oleh kita dan juga diberikan ada feedback yang baik ke karyawan juga. Ya, sebisa mungkin itu jadi challenge juga nih buat kita nih. Kemudian career path. Nah, career path di sini balik lagi itu terkait dengan apa namanya jenjang karir gitu. Jenjang karir lebih sekarang kalau kerja di pasca pandemi ini kan rata-rata perusahaan udah menerapkan hybrid ya, hybrid working gitu ya. Dimana tanpa kita datang ke kantor pun kita bisa memantau performa kerja dari karyawan secara baik dan secara objektif. Ya, bagian itu nanti akan berpengaruh juga terhadap jenjang karir mereka. Makanya meskipun nanti mungkin kita hybrid, gimana caranya kemampuan karyawan bisa tetap terlihat oleh perusahaan. Gitu. Kemudian selanjutnya apa sih tren selanjutnya? Ada namanya EVP, Employee Value Proposition. Nah, ini kalau istilahnya itu kayak kita memberikan benefit lebih lah ya. Ini kenapa sih ada fokus 5% yang memberikan 90% nilai? Paham nggak sampai sini? Biasanya dalam suatu perusahaan ada yang high performer, artinya yang benar-benar berkontribusi lebih terhadap kemajuan perusahaan. Yang lainnya cuma numpang gendong gitulah istilahnya gitu ya. Numpang gendong, ya, numpang apa namanya yang nyodok-nyodok gitu ya. Nah, itu pasti ada di perusahaan. Nah, itu bisa mungkin HR bisa membaca 5% itu yang mana. Nah, kalau kita nggak tahu cara penilaian kinerja tadi, ya performance appraisal, kita tidak melakukan evaluasi kinerja, ya pasti nggak tahu 5%-nya yang mana orang-orangnya. Gitu. Makanya, EVP ini jadi salah satu challenge kita juga untuk di HR ya, yang akan kita alami atau kita nanti hadapi. Gitu. Kita fokus pada 5%, yang berarti 10% nilai akan memberikan kontribusi. Jadi kalau sekarang mungkin trennya perusahaan yang besar itu memang kalau cara kuantitas ya banyak karyawan gitu, tapi belum tentu juga kualitasnya bagus gitu. Mau pilih apakah memang fokusnya orientasi ke kualitas, meskipun mungkin kualitas SDM-nya sedikit, tapi tadi memang berkontribusi secara besar, atau kualitasnya biasa saja, meskipun kuantitasnya banyak. Nah, itu peran HR di sini harus bisa membaca itu. Terakhir, HR system. Gitu ya, bagaimana nanti sekarang HR harus bisa ngikutin tren nih digital gitu. Jadi nggak lagi zaman tradisional dulu, zaman saya waktu ini sebelum pandemi lah ya, masih datang ke job fair ya, datang ke kampus, hiring kampus gitu ya. Kemudian screening CV itu yang pakai map coklat gitu Mas Hafiz ya. Coret-coret pakai pulpen dulu saya ngalamin juga. Kalau sekarang kan ya ada sistem yang namanya ATS gitu, Applicant Tracking System. Lebih mudah juga HR-nya, ya lebih mudah juga perusahaan untuk bisa secara apa namanya sistem screening secara otomatis gitu. Nah, itu apa namanya tantangan untuk HR ya. Bagaimana kita harus tetap up to date terhadap tren yang ada sekarang. Sebisa mungkin tetap up to date. Gitu. Itu 5 tantangan yang saya rangkum dari Human Force gitu ya, terkait dengan tren HR di 2023. Nah, ini baru saya akan bahas karirnya apa aja sih sampai ke HR Manager. Jadi HR ini kan dari Human Resources ya. Bidang ilmunya banyak tadi kan. Basic HR-nya aja banyak gitu kan. Ada 7 tadi sampai dengan pengupahan. Ya, ini saya turunkan berdasarkan HR basicnya tadi ya. Jadi kalau HR manager, ya setidaknya dia akan membawahi administration manager, karena tadi kan fokusnya administratif gitu. Kalau dari kita kuadran tadi kan, manager nanti bawahnya apa sih, kantin, dan juga sebagainya. Ini karir di bidang HR. Meskipun setiap perusahaan pasti punya nama jabatan atau posisi yang berbeda-beda, dan pet yang berbeda gitu. Ya, mungkin kalau di perusahaan-perusahaan ada yang HR gabung dengan GA gitu ya, ada yang dipisah, atau mungkin untuk pengembangan bukan HRD yang namanya, ada yang namanya mungkin PD atau People Development, ada yang namanya Organization Development atau OD. Itu tergantung dari perusahaan masing-masing untuk penamaannya. Cuman kalau dari alurnya, ya seperti ini gambarannya gitu lah. Karirnya, ketika teman-teman nanti mau fokusnya, saya mau fokusnya ke misalkan pengembangan gitu ya, berarti nanti fokus ke HRD. HRD ini kan Human Resources Development, bukan D-nya itu kadang suka salah kaprah, D-nya itu departemen atau divisi. D ini development gitu. Jadi HRD ini Human Resources Development. Jadi memang fokusnya ke pengembangan karyawan gitu, pengembangan sebagai manusia. Tapi kalau HR itu baru
dia melingkupi semua hal terkait dengan administratif, kemudian personalia gitu ya, industry relation, pengembangan HRD tadi seperti itu. Nah, misalkan ada passionnya di dunia training deh, mungkin dia pengembangan manusia, ya berarti nanti boleh pilih jenjang karirnya mulai dari training and development gitu ya, spesialis, atau people development, beda-beda namanya gitu ya. Atau saya mau fokusnya di personalia manager, fokusnya dengan tadi mau rekrutmen gitu ya, recruitment selection, atau sekarang bahasa kerennya tuh talent acquisition gitu ya. Tuh boleh juga. Jadi tergantung tadi kan, oh passion dunia HR. Balik lagi nih, saya tunjukin gambaran posisinya akan lebih fokus atau passion di mana juga. Tujuannya apa? Supaya teman-teman mungkin akan lebih fokus juga, lebih terukur atau lebih apa ya, tujuannya bisa, oh jelas saya pengen fokusnya di ini deh pengembangan, oh berarti mulai pelajari tentang deep training seperti apa, pelajari tentang counseling seperti apa, ya itu bisa teman-teman nanti mulai dari sekarang gitu ya, dicatat-catat tuh ya. Atau memang kalau misalnya oh saya pengen pelajari semua ya boleh gitu. Gitu. Oke, baru selanjutnya saya akan bahas skillnya apa aja sih. Nah, memang tadi udah pilih kan, udah comot, oh saya mau pilih ini, pilih ini, pilih. Tapi tadi dulu, apakah skill ini teman-teman sudah mulai ada gitu atau belum? Kalau belum, ayo kita kejar bareng-bareng. Yang pertama, HR itu harus punya skill multitasking dan juga bisa fokus dalam banyak hal. Nah ini yang tadi saya bilang, job desk-nya kan banyak gitu ya. Bukan cuma ngurusin gaji, tapi juga ngurusin hal yang lain, karyawan gitu, keluhan karyawan. Makanya harus bisa multitasking. Ya, satu waktu bisa langsung 3 hal bisa dikerjakan ke HR. Kemudian kemampuan berorganisasi dan orientasi terhadap strategi. Nah, ya, kan lucu kalau misalnya HR ini tipikal yang pendiam, gitu ya. Tipikalnya HR ini yang malu-malu. Waduh, interview orang justru pelamarnya yang interview kita kembalikan gitu. Itu jangan sampai. Makanya harus ada kemampuan untuk berorganisasi. Kita paham. Makanya ketika punya kemampuan ini, rata-rata kan HR itu diminta untuk menyusun struktur organisasi di perusahaan. Kemudian selanjutnya skill dual fokus, jadi di mana bisa fokus antara kebutuhan karyawan dan juga manajemen. Nah, tadi saya bilang ada 2 kaki kan, HR berdiri di antara 2 kaki, berdiri 2 kaki gitu ya, antara karyawan dan juga manajemen. Jangan sampai nanti berat sebelah nih, ya bisa mungkin ya meskipun kita representatif dari manajemen, tetapi juga sama kita juga mewakili karyawan. Makanya dual fokus tadi. Kemudian peka dan memahami psikologi manusia. Nah ini tidak perlu teman-teman, mungkin kalau yang lulusan psikologi gitu ya, lulusan memang fokusnya di bidang psikologi, ya pasti akan lebih mudah kan mempelajari karakter karena ada ilmunya gitu. Tapi bagi kita sebenarnya dengan kita ketemu orang sering gitu ya, kita juga mau untuk kenal sama orang, itu kan lebih meningkatkan tingkat kepekaan kita terhadap orang. Kita misalkan saya lihat Mas Hafiz orangnya kan ceria terus, tiba-tiba satu hari dia murung gitu ya. Kan pasti ada sesuatu yang disimpan oleh Mas Hafiz misalkan gitu ya. Makanya perlu kan HR ini harus bisa melihat, oh si A ini misalkan saya lihat tadi Mas siapa ya tadi Mas Haridi ya yang nanya ya, Mas Haridi di kantor ini biasanya ceria nih. Oh satu hari ini ya agak murung gitu ya. Kenapa? Sampai langsung. Kenapa Mas Haridi ada masalah di rumah atau ada masalah apa? Atau masalah di kerjaan? Nanti coba sampaikan ke saya. Gitu. Itu skill HR. Kemudian selanjutnya belum kelewat, sorry. Nah, komunikasi publik atau interpersonal skill gitu ya. Jadi kalau publik ini biasanya HR diminta untuk tadi pimpin rapat, HR diminta untuk jadi MC biasanya, untuk jadi apapun yang sifatnya komunikasi di publik gitu ya. Kemudian harus bisa juga ngobrol sama karyawan secara apa namanya head to head gitu ya, 4 mata misalkan juga harus bisa, harus mampu dan juga harus berani. Kemudian negosiasi, manajemen konflik, harus kerja sana. Ini lebih ke arah soft skill ya, masih soft skill. Karena kalau hard skill ya tadi, yang basic HR management tadi itu hard skill ya. Kalau ini soft skillnya lebih banyak. Karena HR ini kan lebih banyak berhubungan dengan manusia yang memang mereka punya apa ya, punya hati, punya sense gitu ya. Kadang-kala kita perlu cara beda gitu, cara beda untuk bisa menghandle itu. Makanya lebih banyak sekali yang memang skill soft skill yang dibutuhkan oleh seorang HR. Kalau hard skill, insya Allah banyak buku-buku atau banyak ya sumber-sumber bisa teman-teman pelajari ya. Oh, misalkan pengen belajar tentang perhitungan lembur, oh ada kok banyak bukunya gitu loh. Itu gampang dipelajari, insya Allah bisa.
Tapi kalau kita belajar bagaimana menyikapi orang itu kan perlu perlu effort lebih gitu ya, perlu skill khusus gitu. Makanya di sini skill wajib seorang HR yang tadi saya tulis di sini ya lebih banyak memang soft skill. Gitu. Kemudian lanjut dua terakhir ini terkait dengan administrasi tadi ya, hard skill dan juga up to date terhadap teknologi seperti itu. Saya rasa ini ya sebelum nanti saya share ke bonus-bonus sisi lain kita kerja di HR atau apa saja gitu. Mungkin kalau mau tanya boleh tulis dulu. Silakan. Baik, Mas Gilang, itu juga kebetulan di kolom chat sudah ada beberapa teman-teman kita yang bertanya. Tentunya memang ini sangat menarik dan memang kita keterbatasan waktu ya, tapi memang di kolom chat sudah ada yang bisa dijawab oleh Mas Gilang. Nanti mungkin teman-teman bisa ikut course-course selanjutnya ya di Amandemi karena memang waktu terbatas. Sementara kita bisa jawab dulu Mas Gilang pertanyaan dari Kak Sodik. Mas Sodik ya, bentar saya baca dulu. Di kolom chat. Bagaimana sistem pengangkatan pegawai kontrak dan perpanjangan kontrak yang sesuai menurut Perpu Tenaga Kerja? Oke, sistem pengangkatan pegawai kontrak dan perpanjangan kontrak sesuai. Oke, kalau misalkan dari sisi Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, kalau dari ini kan diatur di PP nomor 35 tahun 2021 terkait dengan PKWT dan juga mungkin perjanjian alih daya atau outsourcing. Jadi kalau di dulu di Undang-Undang Kerja yang lama kan maksimal 2 tahun. Kalau sekarang maksimal 5 tahun. Kalau suatu dari kita sebagai perusahaan yang melalui HR mau ngangkat karyawan kontrak tadi menjadi tetap ya sebenarnya tanpa perlu ini ya probation ya bisa juga sebenarnya langsung jadi karena tetap itu dengan ada perjanjian dulu diganti perjanjiannya dari PKWT menjadi PKWTT seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa sekarang di urusan kontrak PP ini tadi ya ada beberapa mungkin aturan-aturan ya yang nanti bisa dibaca. Jangan sampai nanti pada saat kontrak tadi berarti harus diselesaikan dulu nih masa kontraknya gitu ya. Misalkan 1 tahun ya habiskan 1 tahun, mau diangkat karena tetap berarti habiskan dulu baru nanti diubah perjanjiannya seperti itu. Semoga bisa menjawab. Kemudian bagaimana jika ada karyawan tetap sudah 10 tahun tidak ada bantuan peningkatan kinerja dan karir dari atasan tidak support, apa kita bicara langsung dengan atasan unit atau atasan tertinggi atau pimpinan. Ini biasanya PR besar nih bagi HR gitu ya. Kita udah lihat ada karyawan yang ini udah karyawan lama gitu ya, kemudian tapi kok nggak naik-naik. Nah, makanya penting banget tadi saya bilang performance appraisal gitu ya. Ada standar ukuran kerja. Mungkin 10 tahun kategorikan karyawan yang loyal. Tapi apakah memang kenapa sih kok dia nggak naik-naik jabatan? Kenapa sih kok dari sisi mungkin karirnya kok mentok aja gitu ya. Berarti ada sisi lain yang memang perlu kita gali lebih jauh gitu. Apakah memang dari sisi KPI-nya tidak tercapai atau hal yang lain gitu. Kalaupun ternyata tercapai kok gitu ya dari semua itu, nah kita menjadi jembatan untuk bisa bicara ke manajemen terkait dengan karir dari karyawan ini gitu loh. Ya, memang balik lagi keputusan memang bukan di tangan kita sebagai HR, ya, tapi balik lagi ke manajemen. Tapi sebisa mungkin kita bisa mengusahakan itu, memperjuangkan bagaimana karir karyawan ini bisa tetap dihargai seperti itu. Ya, semoga menjawab Mas Sodik dari Lampung. Ya. Kemudian ada pertanyaan buku-buku rekomendasi terkait HR, Mas Gilang. Mana? Mohon buku rekomendasi terkait HR. Oh gitu. Kali nanti saya kirim ya. Ini karena udah banyak sebenarnya. Mau yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga ada. Semuanya saya kasih e-booknya aja. Cuman kalau terkait dengan rekomendasi buku HR ini kan banyak ya. Mau bahas semua atau bahas yang kaitannya dengan spesialisasi, ya itu perlu juga nih saya Mas Hari itu pengennya yang mana nih? Apakah umum gitu ya, secara umum, atau udah langsung cara teknis nih, bahas tentang pengupahan, bahas tentang ini. Memang kalau sekarang biasanya, kalau saya ngobrol sama teman HR kan sekarang udah banyak banget nih praktisi-praktisi yang buka podcast gitu ya, yang up to date dan sebagainya itu juga bisa jadi referensi kita untuk tetap update dengan tren HR saat ini. Tapi kalau memang lebih suka buku, ya bisa juga. Kadang kan buku ini kan persepsinya ya kalau kita misalkan
beda gitu, akhirnya jadi hal yang berbeda pemahamannya gitu. Kayaknya sebagian Mas Haridi, bukunya ini terkait dengan HR secara umum tadi atau HR yang fokus ke spesialisasi. Insya Allah nanti saya Dijawab kasih. tadi sama Mas Haridi secara umum. Secara umum, oke, siap. Nanti insya Allah saya kasih. Kemudian apa lagi nih? Ini ada pertanyaan bagus juga dari Kang Toyib. Hmm, Tadi dijelaskan bahwa HR secara organisasi berada di dua kaki, dari Oke, sisi karyawan dan manajemen. Sejauh mana posisi tersebut berada pada sisi karyawan dan manajemen? Padahal secara aktual, posisi HR akan selalu dituntut untuk lebih berpihak kepada manajemen. ya betul sih memang makanya tadi saya bilang HR ini kan representatif dari manajemen, tapi jangan lupa juga kita juga ada peran dalam hal tadi change agent, employee champion gitu, employee champion. Bagaimana kita mengkomunikasikan ekspektasi dari karyawan ke manajemen. Memang akan jadi hal yang sulit ketika kita juga tidak bersikap yang apa namanya netral gitu. Memang akan jadi dilema, ketika manajemen minta A, ya, sedangkan kita juga melihat wah ini kayaknya tidak baik untuk karyawan dan sebagainya. Makanya sebisa mungkin yang dikatakan manajemen gitu kan, kita juga udah paham dari sisi karyawan. Biasanya sih kalau pengalaman saya sampaikan dari kondisi karyawan seperti ini. Jadi pada saat nanti manajemen memutuskan bareng dengan HR, udah jadi pembahasan yang matang nih berdasarkan apa namanya ekspektasi karyawan yang melalui HR tadi gitu. Jadi nggak langsung manajemen menyampaikan apa namanya keinginan terus kita sampaikan secara langsung, nggak. Biasanya pas pengalaman saya kita meeting bareng dengan business owner atau manajemen supaya nanti apa yang disampaikan ke karyawan meskipun itu di sisi lain gitu ya merasa tidak baik untuk karyawan ya, tapi itulah kondisi yang memang saat ini diambil dari sisi manajemen. Itu sih Mas Kang Toyib ini Mas Toyib. Kemudian kedua, bagaimana kita sebagai HR memposisikan kondisi tersebut, di mana kalian juga berharap bahwa HR bisa. Nah itu tadi sih. Jadi sebenarnya satu jawaban tadi, memposisikan kondisi tersebut. Makanya biasanya kita sering-sering juga kita menerapkan tadi kan kita ada kuadran employee champion, kita sering ngobrol sama karyawan ekspektasinya apa, itu jadi keep kita dan database kita pada saat nanti kita meeting dengan manajemen, kita olah data tadi supaya nanti pada saat jadi kebijakan perusahaan atau kebijakan yang diterapkan manajemen ini sudah jadi olahan data atas ekspektasi dari karyawan. Ya, kalau yang pengalaman saya lakukan seperti itu. Dan insya Allah apapun hasilnya itu memang udah jadi keputusan bersama. Gitu loh. Tapi idealnya sih memang ketika ada keputusan ya manajemen ketemu sama karyawan, kita sampaikan bareng ini loh perusahaan akan melakukan gini, ada apa namanya ada insight atau ada advice dari teman-teman dan sebagainya. Ya idealnya memang seperti itu. Cuma rata-rata perusahaan nggak mau tahu gitu kan, ada HR-nya kok gitu. Makanya peran kita adalah tadi kita menerjemahkan keinginan karyawan yang jadi satu apa database gitu ya. Baru nanti pada saat meeting dengan manajemen kita sampaikan ini loh ekspektasi karyawan. Dan sebisa mungkin kebijakan diambil ini tidak banyak merugikan karyawan. Gitu. Baik, kemudian ada pertanyaan tambahan tadi dari Kak Sodik, Mas Gilang. Maksudnya, Apakah lulusan IT bisa kerja di posisi HR? bisa banget kok. Sekarang lagi zamannya karir switch gitu Mas Odi. Bahkan orang HR teman-teman saya juga ada yang beralih jadi orang IT. Jadi tidak menutup kemungkinan orang IT juga bisa jadi HR gitu. Selagi tadi punya basic HR management dulu gitu. Ketika sudah menguasai, insya Allah, apalagi dibuktikan dengan sertifikasi, pernah ikut pelatihan, dan ada bukti sertifikatnya, itu akan lebih menguatkan juga. Ya minimal sih untuk memulai karir biasanya magang dulu, ya untuk bisa cari pengalaman. Karena agak susah ketika kita lulusan yang apa namanya berbeda gitu ya. Kemudian mau lama di posisi yang berbeda juga, akan dilihat biasanya HR kan, lihat oh ini belum ada pengalaman HR nih. Tapi ketika ada oh pengalaman magang, taruhlah 6 bulan gitu ya, itu setidaknya jadi pertimbangan sebenarnya. Itu juga jadi pengalaman kita. Oh kita pernah lo nanganin rekrutmen, kita pernah lo nanganin compensation and benefit, gitu. Artinya sangat fleksibel ya Mas Sangat Gilang. fleksibel, sangat fleksibel. Sekarang Ada zaman pertanyaan lanjutan dari Mas Sodik tuh Mas. Apakah di perusahaan besar syarat di HR wajib punya sertifikasi kompetensi BNSP? apa perusahaan besar? Tentatif sih, dan sertifikasi ini kan sebenarnya kan sebagai
penunjang membuktikan bahwa kita sudah diakui gitu. Tapi balik lagi, ketika sertifikasi banyak tapi belum ada pengalaman yang diaktualisasikan, itu juga jadi pertimbangan juga. Misalkan, oh pernah banyak ikut sertifikasi kompetensi BNSP, tapi nggak pernah ikut magang HR gitu. Terus ilmunya buat apa gitu. Nah makanya rata-rata ya tadi, oh pernah ikut magang, gitu. Oh pernah ikut, setidaknya magang deh. Magang 6 bulan itu kan, berarti ilmunya sertifikasi tadi terpakai. Itu sih Mas Sodik. Berarti sebagian besar memang akan melihat terlebih dahulu di experience ya Mas, atau Experience memang. pengalamannya. Memang sertifikasi itu jadi apa namanya poin plus juga. Oh berarti udah diakuin. Gitu. Baik. Mungkin teman-teman lain masih ada kesempatan untuk mungkin 1 atau 2 orang penanya lagi. Mungkin bisa langsung on mic saja biar kita bisa interaksi nih. Boleh ngobrol. Iya, masih diberi kesempatan. Teman-teman jangan lupa diisi form registrasi yang tadi sudah saya share di kolom chat. Dan nanti mungkin apabila ada yang terlewat, tadi baru bergabung di pertengahan atau di akhir, nanti bisa menyaksikan webinar ini di YouTube-nya Aman Academy. Dan juga teman-teman bisa bergabung di channel Telegram-nya Aman Academy, linknya saya share di kolom chat. Akan semua informasi berkaitan dengan Aman Academy akan diberikan di sana. Tentunya follow juga Instagram-nya Aman Academy yaitu @amandemi. Dan juga jangan lupa follow Instagram-nya Mas Gilang dan LinkedIn-nya Mas Gilang ya untuk info-info seputar HR yang masih banyak lagi, namun kita keterbatasan waktu nih Mas. Dan tentunya nanti di Aman Academy akan banyak lagi webinar-webinar atau course-course, salah satunya terkait HR ya Mas Gilang. Siap. Oke. Oh ada pertanyaan dulu nih. Tadi mau saya lanjut dulu nih. Gimana? Iya, boleh tuh Mas, ada pertanyaan bagaimana penerapan ilmu HR untuk usaha kecil. Jadi dijelaskan banyak bidangnya, mungkin bisa gambarannya karena saya masih baru tahu soal HR yang mungkin bisa di-sharing. Jazakallahu khairan. Wah iya, jazakallah khair. Ini Mbak, baru ya jazakallah. Oke, bagaimana penerapan ilmu HR untuk usaha kecil? Oke. Ilmu HR ini sebenarnya kan kalau bahasa Indonesia tadi manajemen sumber daya manusia kan, bagaimana kita mengelola orang gitu, kita mengelola karyawan, dalam hal ini misalkan Mbak Rauda punya bisnis gitu ya, tapi mengelola karyawannya Mbak Rauda nanti. Sebenarnya kalau praktisnya itu ya tentu tadi minimal udah ada aturan dulu, udah mulai nih diterapin ketika ada karyawan bikin secara tertulis. Jadi ngerekrut karyawan juga ada interviewnya nanti. Ya, interview supaya nanti profilingnya si karyawan yang berauda tadi bisa inline, bisa sejalan dengan prinsipnya berauda gitu. Misalkan, oh berauda pengen karyawan yang rajin sholat, ya kan berarti harus di screening dulu kan di awal, jangan sampai oh kenal sama tetangga A gitu langsung kerja aja besok ya, kan nggak mungkin. Makanya penerapan di apa namanya cari usaha kecil tadi yang paling gampang adalah interview dulu, kita menerapkan metode training, metode rekrutmen secara simple, gitu ada interview gitu ya, tanyain dulu ya, kemudian setelah udah lolos misalkan oh ini cocok nih gitu ya, baru dibuatin ada surat perjanjian secara tertulis, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah biasanya kan banyak ya kalau misalkan kita karena udah kenal, oh gampang lah gitu loh, baru seminggu kerja besoknya udah hilang gitu. Nah sebagai itu hindari itu, makanya perlu adanya perjanjian secara tertulis gitu. Itu paling gampang sih bisa terapin di usaha kecil sebenarnya. Baik, Mas Gilang, mungkin ada materi lanjutan atau closing statement mengingat kita waktunya sangat Oh iya, terbatas. sampai 11 ya. Terakhir deh, ini bonus ya untuk Boleh. semacam ya kita ini aja ice breaking supaya tidak terlalu jenuh dengan materi hari ini. Ini contoh-contoh atau sisi lain kita kerja di bidang HR. Pertama nih, biasanya kita suka dicek malam-malam kalau jam istirahat sama pelamar. Jam berapa coba teman-teman ya? Jam 12 malam. Kalau jam 12 lebih 12 Jam 12 malam ya. malam gitu ya. Chat malam-malam gitu ya. Nanya loker gitu. Itu udah pasti resiko sih. Apalagi misalnya kita yang pegang WhatsApp atau kita pegang ya bisa pegang apa namanya kontak HR gitu ya. Dan apalagi selain itu biasanya suka di ini nih pelamar nggak sabaran gitu ya. Nggak sabaran gitu ya. Sabaran dan sebagainya itu udah pasti kita ngalami gitu. Tapi tadi kita harus tetap legowo, kita sabar.
dia pun pengen balas kan, pengen juga berkata kasar, cuman balik lagi kita HR loh, kita representatif dari perusahaan. Karena rata-rata tadi pelamar akan lihat kan, pada saat HR-nya interviewnya juga bagus, mereka lihat oh iya perusahaannya bagus tuh. Tapi kalau HR-nya jelek, pasti wah perusahaannya jelek nih. Makanya tetap dengan bahasa yang santun gitu. Ya. Kemudian apalagi, nah ini kalau ini lebih ke arah ya tadi pengalaman-pengalaman saya ya, mungkin kalau teman-teman ngalamin juga sebagai HR, biasanya nanti bisa di-share di kolom chat. Pasti kita enaknya di bidang HR akan banyak bertemu dengan mengenal berbagai macam orang. Karena kita sering interview orang, kita jadi paham karakter orang, gitu. Kita bisa jadi paham juga tentang pribadian orang, gitu ya. Kita jadi bisa juga ngadepin ex karyawan yang tadi suka komunikatif, gitu ya. Rata-rata kan tadi ex karyawan kan suka barisan sakit hati ya. Barisan sakit hati, tidak puas perusahaan yang saat ini kita jalanin gitu ya, misalnya ngomong di mana-mana di media sosial, itu gimana caranya HR meredam itu. Kemudian suka jadi inceran, bener nggak sih? Kalau kita HR tanyain kan, ada lowongan nggak gitu. Kalau kita sebenarnya mau nolak nggak enak gitu kan, kalau saudara gitu, biasa jadi inceran teman atau kerabat yang tahu kalau kita ini HR. Gitu ya. Suka ya tadi ngadepin karena yang melanggar. HR ini biasanya jadi ibaratin kayak guru BK atau polisi. Kalau Mas Hafiz tuh selalu bilang saya itu kadif propam, karena apa namanya bukan sambo ya, sama ya dari ketika ada karya melanggar saya yang eksekusi dalam artian kalau yang melanggar udah kebangetan gitu ada SP dan sebagainya. Kalau HR kan gitu. Itu paling seringnya ini biasanya kita kena push dari atas, kita juga kena push dari bawah. Amin. Dari bawah kita di-push gitu, karyawan gitu, dari atas juga kita push dari manajemen. Wah, gimana tuh caranya? Apakah kita menghindar ya atau gimana? Ini biasanya seni. Kita berbicara isinya dari pengalaman. Ketika mentalnya HR bagus dan memang kita ketika passion tadi saya bilang, ketika kita tadi dari HR, apapun challenge-nya, apapun ujiannya pasti dihadapin. Itu yang justru menaikkan level kita menjadi lebih baik lagi sebenarnya. Ya. Terus selalu jadi orang pertama di perusahaan. Maksudnya apa? Orang pertama yang tahu pasti kan. Bos manggil misalkan, besok 50 orang pecat itu, misalkan gitu ya. Ya pasti kita yang pertama tahu, kita tahu orang-orangnya siapa aja mau dipecat gitu. Padahal hari ini kita masih ngopi sama dia gitu, kita masih makan bareng sama dia. Gitu. Karena pengalaman saya di perusahaan yang lama dulu, saya pernah pecat 250 orang gitu, efek pandemi dulu. Nah, gimana kita kenal sama dia, kita pernah ngopi bareng gitu, apalagi kita tahu oh nih bapak punya anak berapa gitu kan, tega nggak tega gitu. Nah, pasti itu sisi lain kita bekerja di bidang HR. Makanya jadi orang HR itu pasti harus kuat mental gitu. Meskipun mungkin akan jadi public enemy, musuh bersama bagi karyawan. Itu hal yang udah pasti diterima. Terakhir, gaji katanya tinggi gitu. Ini jadi curhat gitu. Ya itu tadi. Ya itu beda-beda itu ya. Cuman ini apa namanya sisi lain kita kerja di HR. Kita tahu gaji-gaji orang ya, kita tahu berapa sih kompensasi orang gitu kan. Kita lihat oh gaji kita kok segini gitu ya. Pasti akan gitu. Tapi balik lagi kita harus punya mental yang baik gitu. Jadi jangan sampai merasa oh dia gajinya tinggi, padahal gajinya biasa-biasa aja. Terus kita langsung beda sikap sama dia, nggak boleh. Gitu. Berarti nggak profesional. Itu terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah antusias sampai dengan akhir sesi. Ya. Kalaupun nanti ada yang mau diskusi boleh nanti follow login atau nanti pengen lebih jelasnya kita ada buka kelas ya Mas Hafiz ya, nanti boleh ada Betul, kelas Mas. dari saya itu kita bedah satu persatu HR manajemen basic tadi. Dari rekrutmen kita bahas metodenya apa saja, teknik interview itu seperti apa, teknik screening CV juga seperti apa, akan kita bedah khusus di kelas itu bagi yang memang ingin gabung. Oke, terima kasih banyak Mas Hafiz. Kalau misalnya pertanyaan mungkin saya balikkan ke Mas Hafiz. Baik, terima kasih Mas Gilang. Sepertinya kita waktunya sudah cukup ya teman-teman semua. Dan ada info menarik tentunya bagi teman-teman yang hadir pada webinar kali ini. Bagi yang mendaftarkan, sebentar saya contekan dulu. Baik, jadi infonya bagi teman-teman yang mendaftarkan diri di webinarnya Amanah Academy tetap mendapatkan diskon sebesar 50%. Jadi walaupun mungkin di keterangan di info di sosmednya sudah lewat tanggalnya, tapi khusus bagi yang ikut webinar pada hari ini, teman-teman tetap akan mendapatkan diskon 50%. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Gilang telah memberikan pemaparan ilmu yang sangat bermanfaat terkait
dunia HR. Dan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Dan jangan lupa besok masih ada juga webinar gratis dasar-dasar pemrograman mudah untuk pemula. Akan dibawakan oleh Farhan Abdul Hamid, dan juga hari Jumat akan ada webinar yang gak kalah menarik akan dibawakan oleh Mas Imron, yaitu tentang tips and trick back-end developer, roadmap belajar, skop pekerjaan, dan jenjang karir. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama webinar ini berlangsung. Jazakumullah khairan kepada semua teman-teman. Salam sehat, salam semangat. Kami izin pamit dari Aman Academy. Jangan lupa gabung di channel Telegramnya dan follow Instagram Amanah Academy @amandemi. Baik, sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman semua.